Assalamualaikum Bu Epi, apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Yun, kabar saya baik. Bagaimana dengan Ibu? Iya Bu, Alhamdulillah saya baik juga Bu. Alhamdulillah. Terima kasih loh Bu sudah meluangkan waktu untuk kita bisa ngobrol di sini. Iya Ibu tidak apa-apa, kebetulan saya lagi santai Bu. Kira-kira tujuan kita ngobrol hari ini apa ya Bu ya? Iya Bu, maaf nih ya Bu mengganggu waktunya sebentar. Ada yang ingin saya bicarakan terkait permasalahan di kelas Bu. Oh, loh emangnya ada masalah apa di kelas Ibu Epi? Jadi begini Bu, ada murid saya kurang merespon dan tidak bersemangat bahkan terkadang mengganggu teman. Sehingga suasana kelas menjadi kurang kondusif pada saat pembelajaran berlangsung. Hal ini yang membuat saya agak bingung Bu menghadapinya. Baik Bu Epi, tadi Bu Epi bilang ada murid yang tidak bersemangat dan kurang merespon pada saat pembelajaran. Nah, apakah Ibu Epi sudah menelusuri masalah ini seperti apa? Sudah Bu, saya sudah memanggil dan menanyakan kepada anak ini mengapa tidak bersemangat dalam belajar, tetapi malah mengganggu teman. Dan anak ini mengatakan kalau dia bosan belajar di dalam kelas. Oke, kalau begitu, menurut pengamatan Bu Epi, mengapa dia merasa bosan belajar di dalam kelas ini, Bu? Jadi Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak ini tidak menyukai kegiatan menggambar Bu, dan ingin bermain di luar kelas. Nah, kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Bu Eti harapkan untuk perkembangan anak ini? Karena anak ini kan kurang menyukai menggambar dan kegiatan di dalam kelas. Kira-kira kondisi ideal seperti apa yang ingin Ibu Eti harapkan? Iya, tentu saja Bu Yun, sebagai pendidik, saya mengharapkan murid ini dapat mengikuti pembelajaran, semangat, dan tentunya tidak mengganggu temannya pada saat belajar. Nah, itu sudah bagus sekali ya Bu ya. Nah, kira-kira ada usaha apa yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi murid tersebut Ibu? Bagaimana Bu Eti? Oh, jadi begini Bu Yun, kalau berdasarkan pengamatan saya, itu saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak ini tidak bersemangat dalam menerima pembelajaran yang saya terapkan. Jadi Bu, saya akan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking, memilih media pembelajaran yang menarik agar murid tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Baik Bu Epi. Nah, dari mendengar cerita Ibu tadi, adakah metode pembelajaran yang berhasil Ibu lakukan di kelas Ibu? Adakah Bu? Ada Bu, saya melakukan ice breaking tebak gambar. Saya perlihatkan berbagai gambar, terus anak bergantian menebaknya. Kemudian anak menggambar sesuai gambar yang ditebaknya. Hasilnya seluruh murid terlibat dan pembelajaran juga berjalan sesuai harapan. Itu bagus sekali Bu Epi kegiatannya. Nah, kalau kita rating ya Bu ya, dengan skala angka 1 sampai 10, menurut Bu Epi, seberapa tingkat keberhasilan metode itu menarik bagi murid di kelas Ibu? Kalau menurut saya antara 8 dan 9 Bu. Oke Bu Evi, tingkat keberhasilan yang cukup baik itu Bu. Nah, selanjutnya rencana apa yang akan Bu Evi lakukan untuk mengatasi murid yang merasa bosan belajar itu Bu? Adakah rencananya Bu? Ada Bu, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking, juga mengupdate informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid, agar tujuan pembelajaran yang baik dari segi murid maupun dari saya sendiri sebagai seorang pendidik itu tercapai. Oke Bu Evi, itu rencana yang bagus sekali tentunya ya Bu ya.
Nah, untuk mewujudkan rencana itu, metode pembelajaran itu yang telah Ibu rencanakan, kira-kira siapa aja yang bisa membantu Ibu menyusun maupun menjalankan rencana itu, Bu? Iya Bu Yun, tentunya rencana itu harus ada kolaborasi ya Bu Yun. Jadi saya, eee meminta bantuan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga saya akan komunikasikan hal ini kepada wali murid atau orang tua murid. Kalau begitu, eee, Ibu butuh waktu berapa lama, Bu, untuk melakukan rencana itu, Bu? Sepertinya tidak memerlukan waktu lama Bu, saya akan coba terapkan secepat mungkin. Hanya pencapaiannya saja mungkin membutuhkan waktu yang agak lama karena tentunya semua butuh proses ya, Bu, ya. Betul sekali Bu Evi, tentunya, segala sesuatu itu butuh proses ya Bu ya. Nah, selanjutnya kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan rencana itu Bu? Sepertinya secepatnya, Bu Yun, agar murid juga mendapatkan hak mereka, sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai yang diinginkan murid dan maupun saya sendiri sebagai pendidik. Oke Ibu. Nah, menurut Ibu nih sekarang, kan Ibu tadi sudah bilang secepatnya ya Bu melaksanakannya. Nah, apakah ada komitmen agar rencana yang Ibu buat ini berjalan sesuai harapan dengan baik Bu? Adakah rencananya, komitmennya Bu? Iya, Bu, saya akan konsisten, belajar terus-menerus dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan menerapkan metode dengan gaya yang menarik, sehingga nanti harapan saya, kehadiran saya di kelas itu selalu dinantikan oleh murid, Bu. Baik Bu Evi, tentunya kita sebagai pendidik selalu berharap ya Bu ya kehadiran kita selalu dirindukan oleh murid ya Bu ya. Nah, selanjutnya adakah dukungan dari pihak lain yang Bu Evi butuhkan? Iya, Bu Kira-kira Yun. adakah Bu? Oh iya, ini, jadi dukungan sarana dan prasarana Bu yang harus disediakan oleh sekolah, terus dukungan moral juga saya dapatkan dari kepala sekolah maupun dari teman sejawat, mungkin internal dari saya juga Bu harus konsisten menjalaninya. Oke Bu Evi, semoga semua yang diharapkan itu akan berjalan, sesuai harapan, berjalan dengan baik. Nah, dan saya akan senang mendengarnya nanti Bu ya, ditunggu kabar baiknya ya Bu. Baik Bu, nanti saya kabari ya Bu. Iya oke. Nah, sekarang saya ingin menanyakan perasaan Bu Evi. Bagaimana perasaannya sekarang setelah pembicaraan ini Bu? Alhamdulillah Bu, saya sangat lega dan senang Bu. Tadinya saya bingung memikirkan masalah ini, tetapi setelah berbicara dengan Bu Yun, saya mendapatkan pencerahan. Syukurlah kalau begitu Bu Evi. Saya juga turut senang ya Bu ya mendengar hal ini. Kemudian, apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan Saya kepada rasa saya Bu? oh iya, saya rasa cukup Bu. Mungkin nanti saya akan menghubungi Ibu lagi untuk menceritakan hasil rencana yang saya lakukan. Baik Bu Evi, dengan senang hati Bu Evi tentunya. Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya. Baik Bu Evi, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.